Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di kuliah spiritual dan kali ini kita akan membahas satu gambar yang cukup bagus yang pernah saya bahas juga di practical Ho'oponopono yang di sini saya buat artikel itu tanggal 20 Februari. Ya, di sini ada tulisan dari Eckhart Tolle yang mengatakan life is the dancer and you are the dance. Saya akan coba memberikan insight pada teman-teman semuanya. Dan tentu saja insight saya belum tentu benar, ya seperti biasa. Tapi semoga bisa memberikan insight, ya namanya insight itu memberikan gambaran, memberikan tafsiran, ya kira-kira tuh kurang lebih seperti apa. Ada berbagai macam versi ya, ini tulisannya ya. Tapi dikatakan life is the dancer and you are the dance. Tapi saya menerjemahkannya hidup adalah tarian, ya jadi kebalik ya. Kamu adalah penarinya. Ya, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah itu mau dibolak-balik seperti apapun. Intinya adalah bahwa penari dan tariannya tidak akan mungkin bisa terpisah. Mari kita lihat. Ada eh, dua macam objek yang ingin kita bahas. Satu tarian, satu adalah penari. Ya gini ya. Satu adalah penari, satu adalah tarian. Nah, pola pikirnya ada seperti ini. Ya, pola pikirnya seperti ini. Satu dan dua adalah bagian yang tidak terpisahkan. Seorang penari adalah orang yang memainkan tarian. Jadi orang tidak bisa disebut sebagai penari kalau tidak ada tariannya. Saya ulang lagi. Penari adalah orang yang memainkan tarian. Seseorang tidak bisa disebut sebagai penari kalau tariannya tidak ada. Good. Sehingga penari butuh tarian, benar? Masuk akal. Penari butuh tarian. Supaya jadi penari maka kamu harus ada tariannya. Tetapi kita lihat tarian ini akan menjadi mubasir, akan menjadi tidak berguna kalau tidak ada penarinya. Ya. Jadi tarian ini hanya sebatas oke, kita sebut ini sebagai apa? Sebagai ilmu misalkan atau sebagai jurus ya. Sebagai ilmu, sebagai pengetahuan. Tapi kalau nggak diterapkan, nggak ada yang pelakunya, ya nggak ada gunanya juga. Nggak bisa muncul. Nah, sebuah tarian ini akan menjadi sempurna kalau ada yang menarikan. Sehingga nomor satu dan nomor dua ini adalah faktor yang kita butuhkan untuk menciptakan sebuah hubungan yang natural. Oke, jadi satu dan dua ini adalah hubungan natural yang tidak terpisahkan. Oke, tidak terpisahkan, tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa satu berdiri sendiri atau dua berdiri sendiri, nggak akan bisa. Satu dan dua adalah bagian yang tidak terpisahkan secara naturalnya. Anda coba memisahkan itu, maka itu nggak akan pernah ada. Penari tanpa tarian nggak akan pernah jadi penari. Tarian tanpa ada penarinya pun juga akan menjadi tarian kosong yang juga tidak akan ada gunanya. Sehingga satu dan dua saling membutuhkan. Sampai sini dulu, bisa dipahami nggak? Oke, bagus ya, jangan lupa dicatat ya. Nah, demikian juga dengan hidup. Oke, hidup ini ada di sini posisinya. Hidup itu sama seperti tarian. Hidup tidak akan ada gunanya kalau tidak ada yang menjalani hidup itu. Ya, jadi pelaku hidup harus dibutuhkan. Kita sebut sebagai pelaku hidup ya. Nah, disinilah manusia punya fungsi, betul? Kita adalah pelaku hidup. Sama juga dengan penari dan tarian. Sama juga tarian dan penari. Satu dan dua. Tidak bisa saling terpisah. Nggak bisa. Manusia tanpa hidup, ya mati manusianya. Betul? Nggak akan ada manusia. Disebut dengan manusia, ya karena dia hidup. Tetapi hidup kalau tidak ada yang menjalani, tidak ada yang melakoni hidup itu, ya hampa juga, nggak ada gunanya.
Sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa hidup lebih tinggi daripada manusia. Oh, nggak bisa. Nggak bisa juga mengatakan bahwa manusia lebih tinggi daripada hidup. Oh, nggak bisa juga. Sama juga tarian dan penari, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih important. Nggak ada. Semuanya sama. Seorang penari nggak bisa mengatakan tarian lebih important daripada penarinya. Percuma. Kalau penarinya nggak ada, ya tariannya kosong. Betul? Demikian juga penari. Ya, nggak bisa mengatakan saya lebih tinggi daripada tarian. Atau tarian lebih tinggi mengatakan saya lebih tinggi daripada penari. Mulai puyeng? Oke. Okay. Nah, disinilah konsep kita ngomong semesta ya. Kita hidup ini kita dengan berbagai macam istilah. Ada boleh menyebut ini sebagai Tuhan, ada menyebut ini sebagai semesta, mau menyebut sebagai universe. Kita sebut sebagai semesta aja ya, biar adil lah ya. Kalau nyebut Tuhan nanti ada pihak-pihak yang tersinggung. Kita nyebut semesta aja. Demikian juga semesta dengan manusia. Apa mungkin manusia bisa hidup tanpa semesta? Nggak bisa. Demikian juga semesta. Kalau tidak ada manusia, maka semesta akan menjadi hambar. Ya, Anda boleh tidak setuju dengan omongan saya, tentu saja. Ya, tapi yang membuat sekarang menjadi komplit adalah dengan adanya manusia. Manusia adalah orang yang menjalankan semesta. Ya, susah ngomong semesta kalau Anda menganggap semesta sebagai orang. Ya, kalau Anda menganggap semesta sebagai benda. Tapi kalau kita ngomong hidup, lebih mewakili karena hidup bukan benda. Hidup bukan semesta. Bisakah hidup marah pada kamu? Nggak bisa. Tapi kalau ini perorangan, Anda bisa marah. Ya, ada itu ceritanya. Ya, semesta, murka. Ya, wah. Tapi kalau hidup lebih pas. Sehingga boleh dikatakan manusia dan hidup ini punya hubungan yang setara. Tidak ada yang lebih penting. Nggak bisa manusia mengatakan saya lebih penting pada hidup. Hidup juga tidak bisa mengatakan bahwa saya lebih mulia daripada manusia. No. Demikian juga dengan semesta. Hubungannya saling mutualisme. Saling menguntungkan, tidak ada hierarki. Dari sini pula kita juga bisa mengartikan bahwa sebenarnya manusia itu adalah perpanjangan tangan semesta. Itu yang dimaksud. Nomor satu poinnya adalah kita tidak mungkin terpisah. Ya, jadi nggak ada mungkin kita ngomong terpisah, nggak mungkin. Dengan berbagai macam cara pun kamu nggak akan bisa terpisah. Nggak bisa kamu bertanya, mana itu hidup? Di mana hidup? Sama juga dengan ikan. Ikan bertanya, ada di mana air itu? Air ada di mana ya? Ombak tidak bisa mengatakan mana itu samudra. Nggak ada. Samudra itu nggak ada. Ya, nggak bisa kamu mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena ombak itu ada di sini nih. Sorry, ini ombak ya. Ini adalah samudra, betul? Kamu tidak bisa mengatakan ombak sebagai ombak. Kita tidak bisa mengatakan mana itu samudra. Nggak ada. Nggak ada samudra. Bagaimana mungkin ombak bisa ada kalau samudra tidak ada? Kan nggak mungkin. Apa mungkin memisahkan ombak dengan samudra? Nggak mungkin. Begitu terpisah, ya mati. That's it. Nggak mungkin. Nggak make sense. Ya, nggak make it. Sama juga kalau mengatakan bahwa samudra lebih tinggi derajatnya daripada ombak, itu juga nggak make sense. Sama juga. Sama nggak make sense-nya. Ya, sama juga dengan ikan dan air. Ya, laut. Misalkan di sini, ini ikan. Anda nggak bisa mengatakan, ikan nggak bisa mengatakan, di mana sih laut? Saya nggak pernah tuh tahu laut di mana. Loh, kamu tinggal di mana? Oh, nggak, saya nggak pernah tahu. Saya cari aja laut di mana. Nggak pernah ada. Nggak mungkin. Seolah-olah seperti kamu mencari. Ikan mencari laut. Seolah-olah seperti kamu terpisah. Aneh. Seperti ombak mencari samudra. Seolah-olah. Kenapa kamu cari? Karena kamu berpikir bahwa kamu ada satu bagian yang terpisahkan. Padahal apa mungkin kamu terpisah? Apa mungkin ombak terpisah dengan samudra? Apa mungkin ikan berpisah dengan laut? Nggak mungkin. Kalau kamu menyadari itu, maka kamu tidak akan pernah mencari. Pencarian itu bukti bahwa kamu terpisah. Satu hal yang tidak terpisahkan, ya nggak perlu dicari. Oke? Demikian juga dengan manusia dengan hidup. Manusia dan hidup. Kalau kamu pernyataan, mana hidup itu? Saya coba berusaha untuk menyadari di mana sih sebenarnya hidup tuh. Hidup ada di mana sih? Saya mau cari hidup tuh di mana. Kamu mencari hidup, seolah-olah seperti hidup itu bukan kamu. Ya, tapi kalau kita menyadarin itu bahwa kita ada bagian yang tidak terpisahkan dari hidup itu sendiri, maka nggak ada ceritanya kita mau mencari hidup. Ngapain?
Ngapain coba? Nomor dua poinnya adalah kita itu adalah satu hal yang setara. Artinya kita saling membutuhkan, mutualisme. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Karena semuanya saling diuntungkan. Semuanya saling membutuhkan. Tarian dengan penari, tarian tanpa penari hambar. Penari tanpa tarian juga hambar. So win-win, semuanya setara. Nggak boleh mengatakan satu lebih tinggi, satu lebih rendah. Dan kemudian yang nomor tiga adalah kita adalah perpanjangan tangan semesta. Nah, ini dia nih. Kita adalah orang yang menjadi wakil. Nah, wakil dari semesta. Mungkin lebih tepat ya. Kita adalah perpanjangan tangan semesta dalam hidup ini. Kita adalah perpanjangan tangan hidup. Kita lah yang menggerakkan tarian ini. Kita jadi perpanjangan dari tarian ini. Kita harus mau digerakkan. Betul? Penari itu digerak, betul? Kita harus mengizinkan tarian untuk bergerak ke dalam tubuh kita. Betul? Sehingga bergerak. Sama juga dengan hidup. Hidup. Anda sebagai pelaku hidup. Betul kita setara, tapi sifat alamiahnya adalah kamu harus mau untuk digerakkan menjadi perpanjangan tangan hidup, digerakkan, mengizinkan dirimu untuk digerakkan oleh hidup ini. Itu tujuan kamu di dunia. Tapi seringkali kita kena main, betul? Kita kena main, sehingga ketika main muncul, maka ikan akan bertanya pada laut. Mana itu laut? Ketika main itu muncul, ombak akan bertanya pada samudra. Mana itu samudra? Nggak ada. Mana buktinya? Apa buktinya? Beri saya contoh, beri saya keyakinan, beri saya penjelasan, beri saya logika. Itulah mind muncul. Ketika mind sudah non-aktif, ketika mind sudah relax, mind sudah calm, maka akan muncul kesadaran bahwa sayalah hidup itu sendiri. Bagaimana mungkin saya bisa terpisah dengan hidup? Kalau saya tidak terpisah dengan hidup, lalu kenapa saya mencari hidup? Kenapa saya masih ingin belajar tentang hidup? Hah? What? Oke? Semoga bisa memberikan insight ya teman-teman. Ini cuman sekali lagi, ini cuma sekedar memberikan sharing aja. Silakan teman-teman komentar di bawah bagaimana menurut teman-teman tentang tulisan dari Eckhart Tolle ini yang mengatakan life is the dancer and you are the dance. Ya, setiap orang tentu saja boleh membuat penafsirannya masing-masing, nggak ada yang benar dan salah. Semoga penafsiran yang saya buat seperti ini bisa memberikan insight bagi teman-teman. Sekali lagi, boleh nggak setuju loh ya. Namanya kita diskusi, belajar. Disclaimer dulu, saya cuma sharing ide saja. Ya, belum tentu benar, cek and recheck. Mau nggak setuju ya boleh. Tentu saja semua orang punya hak yang sama untuk menafsirkan sesuatu. Thank you. Kita ketemu di video kuliah spiritual selanjutnya. Thank you. I love you all. Bye.